Lu katain gue bencong, bilang Adit bencong. Nah gitu. Gara-gara lagi deket ini, si Vira ini juga kenal sama si Aditya. Nah, udah bawa temen, ya kalah lagi. Waktu berantem kalah lagi. Nah, karena Adit, kalau nggak Adit mukulin adik saya nggak mungkin hancur kayak gitu. Aku datang ke rumah orang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jam 2 pagi, jam 3 pagi. Gimana bapaknya nggak bawa senjata? Takut maling ya? Ini jam 2 pagi, rame-rame orang ke rumah, ini kan takut maling gitu. Siapa dulu mau pukul bang? Ken. Bagian pipi bang. Kalau pada Coba, malam itu sudah terbiasa sekalikah kalau pada kalian malam berbicara itu, dengan Adit jorok-jorok dia seperti itu? Kasus Ken sama Aditya, satu bawa bapaknya, satu bawa temennya. Nah gara-gara cewek ini nih mereka berantem, mirip PC sama Agi ya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang kasus Aditya sama Ken. Ini mirip nih kasusnya sama si Mario Dendi ya, sama si David. Tapi ini berbeda cerita. Kalau Mario Dendi sama David, ini memang Marionya yang kekeh gara-gara cewek. Dia melakukan penganiayaan sama David. Tapi kalau Ken sama Aditya, gara-gara cewek juga. Emang gara-gara cewek racun dunia ya? Loh. Tapi ini berbeda guys. Nah, Let's Go sudah menemukan benang merahnya. Nah, gara-gara cewek mereka ini berantem. Udah duel 1 lawan 1, yang kalah lapor polisi. Oke, kita bahas aja ya. Nah, jadi seperti video Let's Go sebelumnya, ini ada namanya Adit sama namanya Ken. Nah, Adit ini sekarang ditahan. Mau disidang di penjara ya. Kenapa? Gara-gara dilaporin sama Ken. Kasus penganiayaan. Let's Go udah ada videonya sebelum ini. Kalian nonton aja. Yaitu dihajar sampai bener-bener babak belur. Abis itu, lu katain gue bencong, bilang Adit bencong. Nah gitu katanya si Adit ya. Kau bilang aku bencong. Kau bilang. Jadi kuping aku Adit bencong bilang. Tapi sumber masalah ini ternyata ada fakta baru. Gara-gara cewek guys. Nah ini ceweknya. Ceweknya ini bernama Vira. Nah, kenapa bisa cewek ini terlibat? Apakah seperti Agi yang memanipulasi? Enggak. Nah, ternyata si cewek ini itu berteman dekat sama Ken Admiral gitu. Dari artikel yang ini, Let's Go baca. Nah, jadi si Ken ini sama si cewek ini yang namanya Vira ini lagi dekat gitu. Lagi dekat, nggak tahu entah ini PDKT-an atau cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, gara-gara lagi dekat ini, si Vira ini juga kenal sama si Aditya. Nah, tapi mereka nggak deket-deket banget nih. Ken Admiral ini itu kabarnya sih posesif sama si Vira ini. Jadian belum udah posesif. Dia bilang, aku kan temen dekatnya si Vira ya. Jadi aku posesif gitu. Aku nggak mau temen dekatku dia apain. Nah, ngomong-ngomongan fuckboy. Jadi si Ken ini nge-DM si Adit untuk nanyain maksudnya dengan Vira ini ada hubungan apa gitu. Adit ini kayaknya lebih jago berantem dan bapaknya polisi, saya takut kalah. Mungkin itu di pikirannya Ken ya. Dia tidak pede dengan dirinya sendiri padahal udah punya Mini Cooper, sekolah di luar negeri. Nah, takutnya ditikung sama Adit, di DM lah Adit ini. Nah, dari DM yang ini kita baca yuk DM-nya. Ini DM-nya si Ken ke Adit ya. Ternyata Ken duluan yang mencari gara-gara menurut Let's Go ya. Dia bilangnya, "Oi Dit, aku lulusan di Medan nih, kapan bisa jumpa? Apa cerita kalau boleh tahu?" Kenapa tuh Ken? Apa cerita? Gitu. Kok bisa lek sama Vira semalam? Apa cerita? Kok di-hide akunya? Nah, jadi si Ken ini nanya mungkin aku nggak terlalu ngerti bahasa Medan ya, tapi ini kesimpulan orang bego aja ya. Jadi mungkin ya, ini kok bisa kamu sama si Vira semalam? Bukan Vira ya, tapi Pira gitu. Padahal kalau di artikel namanya Vira ya. Tapi kayaknya manggilnya Pira gitu. Kok bisa sama Pira? Kok di-hide aku? Nah, jangan-jangan Ken ini tahu Aditya ini lagi pergi sama si Vira, tapi di-hide gitu dari Ken. Nah, ini siapa yang nge-hide nih? Si Piranya atau si Adityanya? Nah, dia tanya sama Adit kan, kok di-hide aku? Nah, siapa yang nge-hide kau, Lek? Ngapain pula awak nge-hide kamu? Nah, hahaha, salah orang lah ya berarti. Kalau ini cemana? Dia nanya, kalau ini cemana nih kalau kamu yang masalah kamu sama Pira gitu. Dia bilang mungkin gitu, mungkin salah orang. Kalau ini aku nggak tahu, kamu aja yang nanya sama Piranya langsung. Aku nggak kenal kali sama dia. Nah, dia bilangnya supaya nggak salah paham ya si Adit ini. Dia bilangnya, kamu nanya Piranya langsung aja, kok nanya aku gitu. Kan yang deket ini sama si Pira ya. Kalau Piranya nggak mau sama Ken, maunya sama Adit lah, mau gimana? Enggak, aku udah nanya, aku nggak mau nanya kau aja, nggak bisa. Bah, olah-olah.
Let's Go nggak tahu ya. Orang-orang dia maksud gitu. Maksudnya, kok bisa jumpa? Itu maksudnya, kapan kau ke Medan biar jumpa? Nanti kalau aku di Medan ku kabarin, dia bilang gitu. Lah tapi kan kau udah nanya sama Viranya langsung, apalagi yang aku mau bilang? Nah, Adit bener nih. Disuruh nanya Viranya langsung gitu. Kalau memang Ken lagi dekat sama Vira, ya tanya Viranya langsung kenapa mau jalan sama Adit. Nah, kontol. Tinggal bilang aja udah. Nah, ngegas nih. Ken ngegas nih. Lah, apa masalahnya? Iya masalah. Kau kalau nggak tahu jangan marah-marah, nanti malu sendiri. Nah, ini bener nih Adit. Kamu kalau nggak tahu jangan marah-marah, Ken. Kontol. Kan kita punya kontol bareng nih. Kontol saya mau diambil juga. Nah, ini gimana nih? Ken ini kok main marah-marah aja nih. Akhirnya dia bilang, ya seperti yang video Let's Go sebelumnya ya, menjelaskan bahwa posisi di video yang ini nah, posisi mobilnya Ken ini udah dipukul sama si Aditya, udah rusak gitu. Tapi di sini ada beberapa sih yang Let's Go mau poinin ya, yang kayak dia ditanya lagi sama si Ken nih, "Dit, kamu di mana kamu?" "Di jalan nih." gitu. "Jalan mana?" "Sini lewat jalan yang tadi." "Di kampung sendiri ya bang." gitu. "Bencong." Nah, Ken membalas. Ken udah 2 kali nih ngomong kasar. Adit belum, cuman tadi memek aja tuh. Ken udah 1 balas kontol, 1 lagi bahas bencong gitu. Bencong kau. Aditya bencong. Nah, ketawa aja nih si Adit gitu. Dibalas sama si Ken. "Memang bencong kau." Siap-siap ya Mini Cooper ini sampengnya. Nah, memang bencong kau, Dit. Gitu. Ditanya sama Adit membalas nih, "Aku bencong? Pira aja aku rebut loh." Kayak berani waktu rame depan cewek aku lagi, biar apa? Biar dibilang keren kok kontol. Nah, di mana-mana tuh orang udah tahu kok bencong. "Di mana rumah kau? Cok, bagikan aku dulu." Nah, di sini dari percakapan ini ya, Let's Go ngerasa yang menantang itu malah si Ken. Nah, pertama nggak bilang Adit kontol bencong gitu. Habis itu dia bilang depan cewek aku lagi. Nah, padahal dari artikel ini bilangnya ini teman dekatnya si Ken. Nah, Ken ini menaruh hati sama si Vira, belum jadian gitu kabar dari si artikel ini. Jadi pas adegan berantem, kalian tahu kan berantem yang ini? Kau bilang aku bencong. Kau bilang. Adit bencong bilang. Nah, kau bilang aku bencong. Kau bilang. Kau bilang aku bencong. Kau bilang. Nah, itu Adit tuh mukul-mukul. Kau bilang aku bencong. Kau bilang gitu. Ini pas berantem kalah si Ken ini. Nah, oke. Di stop dulu sampai sini. Apakah tindakan Adit salah menganiaya Ken? Nah, menurut Let's Go, tindakannya berlebihan ya, sampai berdarah-darah dan lain-lain gitu. Tapi kalau dari luar hukum, di luar hukum gitu. Di luar hukum ya, kita nggak pakai hukum, di luar hukum sesama pria gitu. Sebenarnya Ken ini udah kalah. Yang pertama dia menantang Adit duluan dan nggak ngomong baik-baik, itu nggak dia udah menanyakan maksudnya Adit sama si Vira ini ada apa, tapi Adit bilang coba tanya Viranya aja, siapa tahu memang Viranya yang bejat. Mungkin ya, makanya dia takut salah ngomong, dia udah bilang suruh konfirmasi di Viranya aja. Tapi Ken yang katanya protektif, ngebet banget minta pendapat dari Adit, sampai bilang kontol gitu, bencong. Nah, didatengin nih teman-temannya si Ken ini rame-rame ke rumahnya Adit. Udah bawa temen, ya kalah lagi. Waktu berantem kalah lagi. Nah, itu dari segi pria udah kalah nih si Ken dari Adit. Tapi kalau dari segi hukum itu beda lagi ya. Hukum kan berlanjut sesuai tindakan pelapor ya. Kalau ada yang merasa korban melapor ya ditindak hukum gitu. Oke, itu yang pertama. Terus ada omongan kenapa tidak dipisahin gitu. Dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran, atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa saja macam korban lain. Yang orang tua saya nggak mau tuh itu. Jadi Adit ngerasa nggak pas sama Ken nggak pas sama Adit, mereka aja yang apa namanya, yang menyelesaikan secara jantan lah kata dia. Ini Ken aja datang ke rumah Adit nih, menurut Let's Go dari segi pria ini, bukan dari segi hukum, itu udah bawa teman loh. Ya wajar. Di rumah Adit ada siapa? Ada bapaknya. Ya udah pasti konsekuensi Ken datang beramai-ramai ketemu ke rumahnya Adit, ya pasti ketemu bapaknya. Nah, bapaknya juga khawatir sama anaknya. Nah, ada abangnya dan lain-lain. Nah, di sini abangnya pun memberi penjelasan yang ini. Abangnya bilang memang bukannya sengaja dibiarkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini Let's Go setuju nih. Kalau pria dan pria ya, ini maksudnya memang pria kan kayak gitu ya. Jadi ini orangnya udah datang,
oke, mau duel. Akhirnya mereka duel. Itu papanya dan si kakaknya ini mengambil senjata tajam tuh untuk jaga-jagain. Takutnya ada teman-temannya Ken yang ikut gebukin Adit. Ini kan duel 1 lawan 1 nih gitu. Jadi dia biarin aja. Takutnya kalau tidak diselesaikan emosi dan amarahnya sama pria di sini, nanti Adit ini bawa teman-temannya mukulin si Ken lagi. Ken bawa teman-temannya nyerang Adit lagi, saling serang. Dan akhirnya takutnya bawa sajam gitu. Bukannya duel gitu, malah sajam gitu. Jadi takutnya sih itu yang ditakutin sama abangnya. Jadi kalau sesama laki-laki mau duel ya duel aja dulu gitu. Jadi abang sama papanya nih jagain gitu supaya duelnya adil gitu. Itu menurut pandangan si abangnya. Nah, kalau di sini Litsku sebagai orang bodoh ya dan sebagai pria itu sedikit setuju dengan tindakan abang dan juga papanya yang membiarkan mereka duel secara jantan. Memang maunya duel kan dari DM-nya Ken yang menantang duel si Adit ini dan disamperin ke rumahnya. Tapi ya penganiayaan ya tetap penganiayaan ya, itu tidak bisa ditunjukkan mana benar mana salah ya itu. Kalau mau duel harusnya di ring tinju gitu. Saya juga adalah korban. Siapa dulu mukul bang? Ken, Bagian pipi, Bang. bagian pipi ya. Ken, berapa kali dipukul bang? Di sini kakaknya Ken ini berusaha keras mati-matian membela Ken dan tantenya Adit itu juga membela Adit ya. Tapi statementnya tantenya Adit ini bagus. Kalau pada malam itu sudah terbiasa sekali kan kalian berbicara dengan jorok-jorok seperti itu. Adik saya tidak akan hancur-hancuran. Dia tidak handle mobil adik saya. Oke, baik. Saya nggak bisa. Nah itu, jadi yang benar menurut kamu hanya versi kamu, tapi kamu tidak melihat di mana kewajarannya. Mendatangi rumah orang jam 2.30 malam menurut kamu normal. Oke. Ayo kita berpikir bersama. Terima kasih. Nah, tantenya Adit bilang, itu kalian ini memang wajar ngomong kasar atau ngomong jorok seperti itu. Kayak Ken bilang kontol, bencong, dan lain-lain. Nah, terus kakaknya Ken ini karena Adit. Kalau nggak Adit mukulin adik saya nggak mungkin hancur kayak gitu. Nah, itu katanya kakaknya Ken. Tapi tantenya Adit ini bilang, kamu itu hanya versi kamu aja. Kamu nggak melihat kewajarannya di sini apa. Kamu datang ke rumah orang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jam 2 pagi, jam 3 pagi. Gimana bapaknya nggak bawa senjata? Takut maling ya? Ini jam 2 pagi, rame-rame orang ke rumah, ini kan takut maling gitu. Ini Litsku mungkin akan melakukan hal yang sama juga seperti papanya Adit ya. Akan membawa senjata kalau Litsku punya senjata ya. Takutnya jam 3 pagi ada orang rame datang ke rumah, nyari anak saya, apalagi anak, kalau Litsku punya anak, itu kan takut juga anak kita kenapa-napa. Nah, itu ketidakwajaran dari si Ken datang subuh-subuh gitu ke rumahnya si Adit gitu. Nah, akhirnya duel pun terjadi dan udah damai. Ini videonya. Nanti itu aja, saya terang, kau minta maaf, kalau sudah berantakan, ya, kau juga minta maaf, kau udah rebut cewek dia, aduh kau, enggak, nah, ya, semua salam salaman ya, anda ada ribut ya, Nah, di sini kan udah damai. Ken kalah, memang harus babak belur ya, konsekuensinya babak belur. Dan minta maaf, dan sudah minta maaf, udah selesaikan. Di sini emosinya udah terluapkan, dan udah katanya masih makan nasi goreng ya. Dan juga dikasih amplop duit untuk gantiin spion Mini Cooper. Nah, akhirnya di sini sebenarnya sih sudah selesai. Tapi, ya Ken sekali lagi tidak terima dengan perlakuannya Adit yang sudah membuat dirinya babak belur. Walaupun udah ngajak 5 temennya ya. Tetap kalah di kandangnya Adit ya. Wah. Di jalan naik Mini Cooper kalah, di kandang disamperin ke kandangnya Adit kalah juga nih. Duh. Gimana nih Ken? Malu mungkin ya. Aduh, udah tenteng-tenteng nyamperin rumah lawannya terus duel kalah. Nah, akhirnya terungkaplah cerita seperti ini. Cerita dia dianiaya, bukan cerita ya, memang kenyataannya ya dia dianiaya, tapi ceritanya Ken adalah dia di awal Litsku tahu banget nih ceritanya Ken. Litsku baca Twitternya, dia bilang, saya udah kangen itu, pengen ketemu Adit, kita memang teman lama nggak jumpa, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pas ketemu Adit ini mobil Mini Cooperku dipukulin gitu. Nah, itu ceritanya Ken di awal gitu. Sampai akhirnya ketemu DM ini dan merubah pandangan Litsku ya bahwa berubah juga kamu Ken. Adit jago juga berantemnya. Lu. Tapi ya karena perkelahian ini akhirnya papahnya Adit ini yang terungkap nih siapa sebenarnya papahnya si Adit, apa-apa saja yang tindakan, tanda kutip ya, dugaan tindakan pidana yang dilakukan papahnya Adit. Litsku belum cari kebenarannya, Litsku baru dapat list-listnya ya. Pertama itu adalah dugaan tentang gudang BBM ilegal dari 2018, itu papahnya Adit tuh kena.
Lu terima uang jasa pengawas gudang solar sejak 2018 gitu. Beberapa kejanggalan-kejanggalan harta dari papanya Adit. Nah, jadi terungkap untuk negara ya, bagus juga nih. Perkelahian anak muda, papa-papanya pejabat, akhirnya terungkap juga perlakuan tanda kutip dugaan korupsi ya untuk dari negara gitu. Jadi sekarang Adit masih ditahan dan dia juga bilang bahwa yang memukul duluan adalah Ken. Nah, ini masih diselidiki polisi karena polisi menindaklanjuti pelaporan korban. Nah, Ken ini adalah orang pertama yang merasa dirinya korban melaporkan tindakan Adit terkait penganiayaan gitu. Jadi itu dia bisa let's go sampaikan. Gimana menurut kalian nih, siapa nih yang berdebat sebenarnya nih? Ceweknya nih ujung-ujungnya pacaran sama siapa nih? Sama Adit atau sama Ken? Atau sama yang lain? Nah, atau Ken nih GR aja nih, takut Vira ini direbut padahal udah gebet lama, jalannya sama orang lain. Nah, gebetnya sama si Ken, jalannya sama si Adit. Nah, bisa jadi kan gitu. Menurut kalian gimana? Apakah ini seperti Agnes dan juga PC versi 2? Menurut Let's Go, ya sedikit lah. Tapi ceweknya nih, nggak tahu juga ya. Dia mungkin masih menseleksi siapa cowok yang tepat untuk dirinya. Ken aja yang mungkin amarah, kayaknya aku lebih hebat gitu. Pas berantem kalah, nah langsung kalah lapor polisi gitu. Ya itu aja yang bisa Let's Go sampaikan. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki